Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulil Fadli dari Prodi Sistem Informasi kelas 2A dengan NIM 70124003. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang menjadi warga negara di era yang berubah. Di tengah dunia yang berubah-ubah begitu cepat, begitu kompleks, saya sering merenung apa arti menjadi warga negara hari ini. Apakah cukup hanya dengan punya identitas resmi? Apakah cukup hanya dengan taat hukum? Atau sebenarnya ada makna yang lebih dalam yang perlu kita sadari bersama? Selama bertahun-tahun, kewarganegaraan sering dipahami sebagai sesuatu yang formal dan administratif. Kita dilahirkan di suatu negara, memiliki KTP, membayar pajak, memilih saat pemilu, lalu selesai. Kita dianggap sudah menjadi warga negara yang baik. Tapi benarkah cukup sampai di sana? Perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, baik dari sisi teknologi, budaya, politik, hingga kesadaran sosial, telah mengubah cara kita memandang banyak hal, termasuk soal kewarganegaraan. Kita tidak lagi hidup di era di mana negara tahu segalanya dan masyarakat hanya patuh. Sekarang kita hidup di era keterbukaan, di mana informasi mengalir bebas dan suara rakyat bisa terdengar dari berbagai penjuru. Transformasi ini melahirkan bentuk kewarganegaraan yang baru. Kita tidak hanya menjadi warga negara secara hukum, tapi juga secara sosial, politik, dan bahkan secara digital. Kita tidak lagi sekedar diam menunggu perubahan. Kita bisa menciptakan perubahan. Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak muda saat ini sangat aktif dalam berbagai isu. Mereka tidak hanya paham soal hak dan kewajiban, tetapi juga kritis terhadap kebijakan yang menurut mereka tidak adil. Mereka turun ke jalan-jalan, membuat petisi, menyampaikan pendapat di media sosial, bahkan merancang solusi sendiri atas persoalan yang mereka hadapi. Itu semua adalah bentuk kewarganegaraan yang aktif, di mana warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang punya pandangan, suara, dan tindakan. Dan hal ini menurut saya adalah suatu yang sangat berharga. Bukan berarti dulu warga negara tidak aktif, tapi dulu ruangnya terbatas, suara rakyat sulit terdengar. Kini dengan teknologi dan media digital, warga punya panggungnya sendiri. Siapapun bisa bicara, menyuarakan keresahan, dan mengusulkan ide, bahkan mengunggah ribuan orang untuk peduli pada suatu masalah. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan. Kewarganegaraan digital misalnya memberi kita ruang untuk bebas bicara, tetapi juga menuntut tanggung jawab. Media sosial bisa menjadi alat perjuangan, tapi juga bisa menjadi alat perpecahan. Kita bisa menyebarkan kebenaran, tapi juga bisa tanpa sadar menyebarkan kebencian atau hoaks. Disinilah pentingnya membangun pemahaman yang utuh tentang makna menjadi warga negara. Kewarganegaraan bukan hanya soal hak, tetapi juga soal sikap. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menyampaikan pendapat, dan bagaimana kita bersikap dalam perbedaan. Dan bicara soal perdebatan, kita tidak bisa melupakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Ada ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama. Menjadi warga negara Indonesia berarti juga siap hidup berdampingan dalam keberagaman. Kewarganegaraan kita harus dibangun atas dasar penghargaan terhadap perbedaan, bukan rasa curiga atau permusuhan. Saya percaya masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di pemerintahan, tetapi juga oleh bagaimana sikap warga negaranya. Kita semua punya peran sekecil apapun. Bahkan hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, membantu tetangga, jujur dalam bekerja, dan menghargai pendapat orang lain. Itu semua adalah bukti dari kewarganegaraan yang bermakna. Kita juga harus peka terhadap isu-isu yang lebih luas. Dunia sekarang saling terhubung. Masalah kemanusiaan, lingkungan, dan keadilan sosial tidak lagi terbatas pada suatu negara. Menjadi warga negara di era global berarti juga punya kesadaran global. Kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan di tempat orang lain, atau kerusakan
lingkungan yang dampaknya bisa sampai ke mana-mana. Kewarganegaraan global bahkan berarti kita meninggalkan identitas nasional kita. Justru itu memperkuatnya karena kita menjadi bagian dari masyarakat dunia yang peduli, yang sadar, dan yang ingin dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Saya tahu semua ini mungkin terdengar ideal, tapi kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Kita tidak harus menjadi tokoh besar untuk membawa perubahan. Cukup mulai dari hal kecil, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari cara kita bersikap dan berpikir. Karena bangsa yang besar tidak hanya dibentuk oleh pemimpin yang hebat, tapi oleh warga negaranya yang sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Kita bisa mulai dengan lebih aktif di lingkungan sekitar, mengikuti musyawarah warga, terlibat dalam kegiatan sosial, dan mengedukasi diri sendiri, menyuarakan hal baik, dan yang paling penting kita harus menjadi warga negara yang tidak diam saat melihat ketidakadilan. Karena diam dalam ketidakadilan bukan netralitas, tapi berpihak pada ketidakbenaran. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjadikan Indonesia lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih maju. Dan semua itu hanya mungkin tercapai jika kita menjalani peran sebagai warga negara dengan sepenuh hati. Menjadi warga negara hari ini bukan tentang menunggu arahan dari atas, tapi tentang berinisiatif dari bawah. Bukan tentang status, tapi tentang sikap. Bukan hanya tentang hak, tapi tentang berkontribusi. Mari kita maknai kewarganegaraan ini sebagai kehormatan untuk berbuat baik, untuk bersuara, dan untuk peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.